أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله تحية أهل الجنة أقول لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mantap. Tadi ada saya dengar tadi Waalaikumsalam. Yang lainnya Waalaikumsalam. Inilah nggak ada perubahan tuh. Ya, tapi orang ingatinnya. Nah, itulah. Ya, jadi jawabannya Waalaikumsalam. Ada alif lam di situ. Kenapa? Karena dimulai dengan alif lam. Assalamualaikum. Kita ulang balik ya, biar paten sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Inilah ngaji di sab nih ya. Tapi saya serius sedikit. Nah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Rabbul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita umur sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai Ramadan. Dan setelah Ramadan, ya, tentunya berlanjut usia kita dengan kesehatan yang full. Mudah-mudahan nanti Ramadan tidak ada sakit yang menghampiri, karena memang Ramadan ini gudangnya pahala, ibu-ibu semua ya. Kalau satu hari satu huruf maka pahalanya 10. Itu hari biasa. Kalau di bulan Ramadan dikali 10 lagi, jadi 100 jadinya. Luar biasa ibu-ibu. Mudah-mudahan kalau Ramadan pasti datang ya. Orang semua percaya Ramadan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Pasti, insya Allah. Yang jadi masalah kita ini bakal ketemu nggak dengan Ramadan? Maka doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana makin. Maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini nilai ibu. Enak kali dikecek-kecek. Itu ya, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ini sedang berlanjut nih Sya'ban. Dan tolong ya Allah sampaikanlah umur kami ini sampai Ramadan. Fi sihhati wa afiyati wa salamati wa najahah, dengan kesehatan yang full. Wa salamah, dengan keselamatan yang full. Wa najahah. Najahah apa? Kesuksesan. Ya, jadi memang kita Ramadan itu perlunya sukses, Bapak Ibu semua. Bersalawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat baginda Rasul dapat kita rasakan nanti di yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, orang-orang tuaku, ibu-ibu, majelis ta'lim Serikat Amal Baik yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jibril turun membawa Al-Qur'an. Ya, Bu ya. Jibril yang membawa Al-Qur'an turun kan kepada Nabiullah Muhammad. Karena Jibril membawakan Al-Qur'an, maka Jibril itu menjadi malaikat terbaik. Ya, Bu ya.
Kemudian Al-Quran turun kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad itu menjadi nabi terbaik. Oke ya. Kemudian Al-Quran turun kepada umat Islam, maka umat Islam itu menjadi umat terbaik. Pasti. Umat-umat terdahulu itu banyak yang iri, cemburu dengan kita. Kayak kalangan dari Bani Israel. Bani Israel itu, Bu, Ibu harus tahu ya. Mereka kalau mau bertobat kepada Allah, mereka harus mencari tebing yang paling tinggi, kemudian lompat ke bawah sampai mati. Baru taubatnya diterima. Bani Israel. Kalau umat Nabi Muhammad, enggak perlu seperti itu. Cukup taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, Allah terima taubatnya. Makanya Bani Israel itu iri, cemburu melihat kita umat Muhammad. Dari kalangan Bani Israel juga, mereka kalau anggota tubuhnya terkena najis, itu harus dibuang beserta dengan kulit-kulitnya. Dikupas, sak kulit-kulitnya. Baru selamat dari najis. Umat Nabi Muhammad enggak. Cukup dihilangkan saja najisnya. Kalaupun najisnya mughallazah, apa mughallazah? Najis berat, najis besar. Contoh, mohon maaf ya, jilatan anjing. Dijilat sama anjing. Nah itu ya. Itu cukup dibasuh dengan air dan dicampur dengan tanah atau pasir. Atau disebut dengan disama. Udah selesai. Silakan sholat, katanya. Ya gitu Bu ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat terbaik karena Al-Quran turun pada umatnya Nabi Muhammad kita ini. Maka kita menjadi umat terbaik. Kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik. Pasti itu Bu. Menjadi bulan terbaik. Kemudian Al-Quran ini turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Saya urut dari awal. Tuh, Jibril turun membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat terbaik. Ya, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ya, maka Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik. Al-Quran turun pada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, benar nggak? Benar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Ibu mengangkat tangan waktu malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Cuman satunya ayat yang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca Al-Fatihah, Nun. Habis itu meninggal waktu, maka dia seolah-olah membaca huruf Nun sebanyak berapa tahun? 83,4 bulan tahun. Oh, itulah dia Bu. Berturut-turut. Ibu sholat misalnya 2 rakaat malam Lailatul Qadar. Habis itu meninggal. Ibu sama dengan sholat selama 1000 bulan. Atau 83,4 bulan tahun. Kira-kira kayak gitulah. Nah iya. Kalau tahu, awak pun mau. Masalahnya tak tahu ini di mana malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan sampaikan hadis-hadis yang berkenan dengan malam Lailatul Qadar. Dah. Jadi bagaimana kalau Al-Quran turun ke hati kita, ibu-ibu? Tadi Al-Quran turun ke beberapa tempat, maka tempat itu menjadi tempat terbaik. Ya, bagaimana jika Al-Quran turun ke hati kita? Maka orang tersebut menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Maka ayo ikuti program-program yang dilakukan di pengajian kita ini, ibu-ibu semua. Insya Allah hati kita akan baik, insya Allah. Pelan-pelan nanti diatur Allah itu. Walaupun asal ngaji datang tahsin, nggak masuk-masuk ke kepalanya, nggak apa-apa. Udah, jangan gara-gara itu, udah bodoh kali pun aku, malu lah. Udahlah, malu, ada pulang dia. Asal ditegur, nggak bisa-bisa. Nah, orang yang ditengoknya yang hebat-hebat. Makanya, datang aja dengan niat yang tulus, Allah akan rubah itu pelan-pelan. Kayak gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya hati kita berisi dengan Al-Quran, maka itu menjadi terbaik. Ibu, saya ilustrasikan sebentar. Ini anggaplah Quran. HP ini Quran. Saya letakkan di bawah Al-Quran ini. Siapa yang berani mijak itu? Mijak Al-Quran. Saya misalnya, yang berani mijak Al-Quran, saya kasih 1 juta. Ibu-ibu di sini. Nah, ada yang nggak yang berani mijak Al-Quran? Ada. Pahit lah dia. Ya kan? Udah, saya tambah nominalnya. Yang berani mijak itu Al-Quran, saya kasih 100 juta. Ada yang nggak berani mijak? Nggak ada. Orang gila yang berani mijak itu.
Dia ingin dunia aja. Saya tambah 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 271 triliun misalnya saya kasih. Siapa yang berani mijak itu Al-Quran? Nggak ada yang berani, Ibu. Memang di dunia, milioner kita. Tapi di akhirat, hati-hati, Bu. Nggak ada itu ya. Oke, sekarang Al-Quran ini, saya bungkus misalnya pakai rida saya. Ini rida. Sorban saya bungkus Al-Quran ini. Saya bungkus ke dalam. Nah, saya letakkan di bawah. Kan nggak nampak itu Al-Qurannya. Siapa yang berani mijak? 1 miliar. Nggak ada yang berani. Karena udah tahu dia itu isinya Al-Quran. Padahal Al-Qurannya nggak nampak. Nggak bisa dilihat dengan zahir, dengan mata kepala nggak bisa dilihat. Tapi dia tahu itu dalam isinya Al-Quran. Nggak ada tetap yang berani mijak. Begitulah kemuliaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran masuk ke dalam diri kita, ibu-ibu. Ibu menghafal Al-Quran. Kayak mana hafiz-hafiz Quran itu, yang kepalanya itu asal diklik, muncul Al-Quran. Karena kepalanya itu 30 juz. Allah muliakan nanti di dunia, dan pastinya Allah muliakan di akhirat. Kami sampaikan pernah di sini, seorang yang hafiz 30 juz, maka dia dapat menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, bisa ditarik ke surga. Bagi anak yang hafal 30 juz. Ayo ibu-ibu semua, kalau ibu-ibu saat ini belum ada yang hafal 30 juz, ibu punya anak. Oh, anakku udah besar-besar, Ustaz. Ibu punya cucu. Cucuku ini harus hafiz, katanya. Aku memang nggak bisa baca Quran. Pinomanlah aku diselamatkan sama cucuku ini. Biayai dia. Ayo, masukkan di pesantren, program-program tahfiz Quran. Belum Bu orang sekarang. Cucuku udah besar-besar. Ibu punya cicit. Ada cicit, punya cicit sini. Ada ya. Bu Nur Sam udah berapa cicitnya? Berapa? Ya? Anaknya belum kawin. Izin teman. Cucu, Bu Isa ada cucu? Mak copot dong. Cicit ada cicit? Nanti lagi. Gitu. Cucu dulu. Iya. Iya. Gitu Pak ya. Jadi itulah Al-Quran kalau sudah masuk ke dalam diri seseorang. Makanya julukannya hafiz Quran itu, julukannya itu Quran berjalan. Quran berjalan nih. Gak ada yang berani nokok kepalanya nih. Karena kalau ditokok kepalanya, ibarat dia nokok Al-Quran. Begitulah kira-kira. Hafiz Quran ini dimuliakan, Bu. Di Aceh, anak yang 30 juz Al-Quran langsung jebol jadi polisi. Dulu waktu saya mondok di pesantren, dulu kami ada program kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir ya. Itu kami kan ikut tes nih. Tapi yang 30 juz tanpa tes, langsung masuk kuliah di sana. Saya saat itu belum pula 30 juz. Yang ada juz 30. Jadi saya ikut tes kemarin itu. Jadi memang belum rezeki, Ibu. Kami di pesantren itu ada berapa ratus orang. Cuman 2 orang kami yang lulus. Saya yang nomor 1, kemudian teman saya nomor 2. 2 orang kami lulus. Berangkatlah kami ke Jakarta. Itu langsung di sana tuh dites sama Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar langsung. Ngomongnya pun udah pakai bahasa Arab yang amiyah. Amiyah itu bukan bahasa Arab fushah. Amiyah itu bahasa Arab yang bahasa gaulnya kira-kira gitu. Bahasa sehari-hari. Kamu kau mana pesta? Katanya. Penyewak nih kupikir. Penyewak katanya. Kamu kau mana pesta? Katanya. Rupanya kam juz'an hafizta. Bu Murni itu orang Arab nih. Kam juz'an hafizta itu artinya berapa juz yang udah kau hafal lah gitu. Tapi bahasanya coba kam gozwan. Jadi juz'an itu menjadi jim itu menjadi G. Ada di sana nanti namanya dialek orang Arab itu kadang berbeda-beda dengan kita. Kayak kita di sini Allah, ada yang bilang Allah, ya kan? Allahu Akbarullah. Ada itu. Ada murid tahsin gitu. Itu ya. Kamu juz'an hafizta katanya. Ayatnya dipelankan intonasinya kam juz'an hafizta. Baru saya ingat. Saya saat itu cuman bisa ngafal 3 juz. 3 juz. Cuman memang qadarullah. Mungkin saat itu belum rezeki kami. Pulang kami 2 orang ini. Pulang lagi balik ke Medan. Masuk kami di UIN. Nggak lama setelah kami pulang, konfliklah di Mesir. Ada konflik. Kalau ibu beritanya beberapa tahun yang lalu ada konflik. Mahasiswa dari Indonesia dipulangkan semua. Jadi itu hikmahnya ternyata. Padahal mak saya itu udah jual lembu itu. Ini lembu si Iqbal nih katanya. Dia mau berangkat ke Mesir. Ku jual nih lembu untuk kuliah si Iqbal di Mesir.
Rupanya di Jakarta balik kami. Berenang lah udah. Oke, ibu-ibu semua yang dimulakan Allah, mari berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Qadar. Jadi tadi ada pertanyaan, kita kan nggak tahu, kata Bulan, kita kan nggak tahu Ustaz, kapan malam Lailatul Qadar. Memang tak tahu. Itu memang rahasia Allah itu. Ya, memang nggak bisa diketahui itu. Kalau tahu, malam itu aja orang beribadah. Malam yang lainnya tidur dia. Malam Lailatul Qadar dia satu hari dia ngikut dia. Yang lain-lainnya malam Lailatul Bakar. Itu ya, bakar kue lapis ya kan. Kue sagon. Enggak ada berai kue lapis ya. Oh ya, enggak ada. Kue sagon, kue bangkit, kue emprit. Itu ya. Ikan Bu. Jadi itu memang dirahasiakan Allah, maka beruntunglah orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi hadisnya seperti ini. Taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Cari kamulah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir Ramadan. Bukan menafikan 10 hari sebelumnya dan 10 hari sebelumnya. Kan 30 hari. Karena Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, maka 10 hari sebelumnya enggak dia. Tapi kadang kita balik. Malam pertama, malam kedua rame, penuh. Ya kan? Pas di akhir-akhir sepi. Padahal disitulah Lailatul Qadar terjadi, ibu-ibu semua yang dimulakan Allah. Ya, disitulah Lailatul Qadar terjadi. Makanya biasanya malamnya itu hening gitu. Anginnya pun nggak terlalu kencang karena bunyi ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar itu malam itu tenang dia. Maka ibu-ibu yang malam itu mendirikan qiyamul lail, salat tahajud, Allahu Akbar. Pahalanya seperti ibu melakukan ibadah 1000 bulan. Kayak gitu Bu. Itu Allah nggak mandang siapa yang bisa mendapatkan ini. Orang-orang yang beruntung lah dia. Ada ustad kok berceramah tumtam, tapi nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Dia cuma ngasih tahu aja Lailatul Qadar ini begini. Cari kamu malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad tuh di 10 akhir Ramadan, ayaqaza ahlahu. Dia bangunkan itu keluarganya. Bangun. Semangat. Biasa kita kan kalau 10 akhir Ramadan udah lemes aja bawaannya. Ini udah mau mati aja, ini naik asam uratnya, ini lemas dia. 10 malam Ramadan itu Nabi membangunkan keluarganya. Ibu pun kayak gitu. Bangun kok. Bang, kata. Dek, aduh, pahit kali abang ini, Dek. Besok ada proyek. Bangun. Wasyaddada izarahu. Kemudian Nabi itu mengekatkan sarungnya. Jadi sarung yang udah mulai longgar diikatkan, dieratkan balik. Bukan maknanya itu betul-betul diikat pakai tali pinggang. Enggak. Maksudnya ibadahnya lebih kuat daripada sebelumnya. Kayak gitu Nabi, Bu. Makanya saya ingatkan kepada kita, di sini ada tarawih enggak di Sabtu nih? Ada di sini? Enggak tahu ya. Kok tengok-tengokan? Hah? Ada. Oh iya. Buat ketua BKM itu mah. Ada. Ya, mau dimanapun terserah, mau di Al-Falah kah, mau di Masjid Agung yang di daerah Binjai, Sukati. Yang penting Ibu selamatkan qiyamul lailnya, malam qiyamul lail, siangnya siam. Ibu ya, insyaallah. Anggaplah kalaupun ketemu dengan Ramadan yang tahun ini, yang lebih kurang 3 minggu lagi, anggaplah itu Ramadan terakhir, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang sudah mendekati umur 60, udah lewat 60 ke 70, udahlah. Karena Nabi pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu enggak jauh-jauh, antara 60 ke 70. Ya, 60 ke 70. Makanya ibu-ibu dari sekarang niatkan, ya Allah, sehatkanlah badanku ya Allah. Yang sakit sedikit. Oke, mana HP ku tadi, Bu? Satu lagi. Inilah kadang. Oke. Ya, ibu-ibu. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bu. Kita serius ya, karena ini kita akan membacakan surah. Di sini ini surah turun untuk memberikan hiburan kepada sahabat Nabi saat itu.
Jadi Nabi pernah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dia mengatakan bercerita tentang umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Jadi ada dari kalangan Bani Israel umur 80 tahun, ada di sini 80 ibu-ibu. Nih Rohila kayaknya nggak di sini lagi dia. Nggak datang ya. Jadi dari kalangan Bani Israel ada yang umurnya 80, itu malamnya dia menegakkan qiyamul lail, siang harinya dia berjihad fisabilillah. 80 tahun, coba bayangin Bu. Awak 60 tahun, udah begini. Mana Pak? Ini mau mati aja gue bawanya. 60 tahun tuh. Ini dari kalangan Bani Israel 80 tahun, malamnya itu tahajud qiyamul lail luar biasa, full. Siangnya jihad fisabilillah. Akhirnya sahabat merasa sedih, ya Nabi katanya. Sedih kami nggak nyampe 80 tapi kami fisik kami udah lemah. Ibadah kami belum kayak kita lah Bu. Apa yang kita lakukan sekarang? Ada kayak gitu Bu, malam full tahajud. Besok oyong Ibu. Oyong kalau malamnya itu full dari habis sisa qiyamul lail sampai subuh, besok oyong deh. Berat bawaannya. Ya Bu. Jadi sedihlah sahabat saat itu. Bagaimana kami bisa melakukan ibadah yang dilakukan dari kalangan Bani Israel wahai Nabi? Turunlah ayat. Nah inilah dia menjelaskan tentang bahwa ada yang kita bisa lakukan. Nggak mesti 80 tahun umur kita. Satu malam aja kita lakukan ibadah. Itu sama dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan. Inilah dia. Bu, bentar lagi kita jumpa ini. Maka Ibu tolonglah seriuslah kita. Kita ini banyak kali dosa kita. Dan terus terang aja, nggak ada yang nggak punya aib di sini. Termasuk kami. Banyak aib-aib kita di sini. Kalau Allah bukakan aib kita, selesai kita semua. Kita ini dibalut dengan pakaian muslimah nih. Pakaian kita ini baik, terbaik. Orang lihatnya baik. Tapi cuma Allah yang tahu diri kita. Benar Bu ya. Kita di sini nampak baik semua. Putih, bersih, menor-menor. Ini merah, ini hijau. Ini ungu. Nampak baik kita semua Bu. Tapi cuma Allah yang tahu siapa kita sebenarnya. Maka sebelum nanti masuk ke bulan Ramadan, persiapkan diri kita supaya Allah sehatkan badan kita. Inilah dia. Jadi silakan Bu, nanti di malam Lailatul Qadar di Ramadan yang 30 hari itu ada nanti malam Lailatul Qadar Bu Lan. Ya, malam Lailatul Qadar itu silakan Ibu beribadah malamnya, maka insya Allah pahalanya sama dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan atau lebih kurang berapa tahun? 83 tahun. Hampir 84 tahun. Umurnya tak nyampe. Oke, Bu ya. A'udzubillah, kemudian basmalah. Ingat, jangan panjang-panjang kali. Cukup sekali ayun saja, kemudian di ujungnya baru 4 harkat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah berapa itu pahalanya? Banyak lah kan? Oke. Di situ ada inna, innya 3 harkat, gunnah atau wajibul gunnah. Kalau Ibu nanti tonton YouTube sebelumnya ada itu gunnah. Gunnah itu dia ditahan dia lebih kurang 3 harkat, 2 sampai 3. Inna, jangan langsung inna, jangan ya. Ada tadi yang baca Al-Qadar sini tadi? Apa tadi? Ada kan? Udah ngaku aja lah. Takut dia. Siapa yang bacain Al-Qadar? Bu Markona, udah pulang dia? Ayo. Oke. Kemudian, nah di situ hukumnya kan majais. Sebelumnya kita udah belajar. Berapa harkat? 5. Ya, karena ada bendera dia. Jadi inna annya ikhfa. Jangan jelas Ibu buat, jangan anjalna, samar dia. Anzalnahu fi lailatul qadr. Gini. Nah, jangan jangan. Tetap ada rohnya walaupun kecil. Enggak Bu ya?
Haram hukumnya menghilangkan huruf. Kalau huruf itu memang nggak boleh dihilangkan. Kalau ada yang huruf yang dihilangkan, contoh man yaqulu menjadi may yaqulu, idgham kan? Itu memang harus dihilangkan dia. Tapi kalau ibu menghilangkan dengan sengaja yang nggak sesuai dengan aturannya, berdosa ibu. Tidak ada boleh huruf yang hilang. Apa itu? Kujut-kujut awak jang. Cek satu. Yang ini masih bagus. Itu yang uji bermasalah. Dicas. Sebenarnya nggak pakai mic pun nyampe juga sampai Alfamart sana ya kan. Iya. Nah, cuman konsekuensinya bandrek lah ya kan. Bismillah. Oke, kita lanjut Bu ya. Jadi ditahan dulu 3 harakat lebih kurang. Inna itu 5. Saya ulangin ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini sekali ayun. Udah, fi-nya juga sekali ayun, jangan panjang-panjang kali. Yuk, sama-sama. 1, ikutin gerakan mulut saya. Ketukannya ikutin, biar ibu terlatih. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gila bandel-bandelnya Ibu Sab nih. Masih ada yang panjang-panjang. Ibu lihatlah dulu saya, makanya jangan ada yang di balik dinding. Ini udah di balik dinding, ngorok lagi waktu ini. Bantai kau lah, Bal. Suka hati kau lah. Kayak gitu lah, Bu. Kayak gitulah kita kalau belajar di YouTube. YouTube pun itu pun begitu juga awak. Nggak bisa awak bertanya. Makanya paling efektif face to face. Wajah dengan wajah melihat. Lebih baik Abdullah memang gurunya perempuan, langsung dicek mulutnya. Nah, kalau awak yang ngecek laki-laki agak malu-malu waktu, kan? Dan lebih efektif lagi private tahu. Pribadi, berdua. Begitu paling efektif. Cuman janganlah pula. Ibu nanti panggil guru, ada Ustazah Taing kan? Panggil beliau dudukkan, ajari. Itu efektif sekali. Oke? Kok geli? Oh, mau alimah Taing. Oke. Apa tadi udah bahas, lupa pula udah. Oke, ya. Ya, sama-sama ya. Ikutin gerakan mulut saya. Kalau saya udah berpindah, ayo ikut berpindah. Biar ibu terlatih pelan-pelan, dia harus dipandu memang. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, baguslah. Mantap. Jangan gini ya. Ingat, semalam kita udah ingatkan berkali-kali, huruf qaf itu jangan qad. Nggak boleh ada nafasnya keluar. Tetap bernapas. Nah, tetap, karena kalau nggak bernapas mati waktu. Tetap anak, tapi jangan banyak kali, jangan qadr, tapi qadr. Nah, sekali lagi yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Takut aku lihat speakernya itu nggak jatuh itu. Oh ya. Kalau speakernya jatuh tak apa-apa, ibu tuh yang sebelah yang. Ku tengok dedek tuh begini-gini aja. Ceplin yang. Aman tuh ya. Ibu itu memang aman katanya. Bilang aman ibu itu rapat gigi ibu itu. Aman. Aman kan, Bu? Aman kan, Ibu? Yang ujung aman kan? Oke. Masuk ayat kedua. Ayat kedua nanti kita balikkan lagi ke awal. Wama sama majais munfasil 4 sampai 5 harakat. Baru ada qalqalah di situ, qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil aja.
Jangan adra. Jangan. Tetap sederhana. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Saya ulangin ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr. Karena ro itu dia istiqla, maka ada ujungnya sikit aja dia. Tapi nggak usah terlalu dipermasalahkan, nanti ibu kesusahan. Karena dal itu kan huruf istifal. Istifal yang bervokal A bertemu dengan ro yang istiqla. Bukan istiqla sebenarnya. Dia nanti masuk ke kategori misalnya tafkhim. Qadr. Tapi susah. Udah biasa aja dia. Udah saya. Wama adraka ma lailatul qadr. Gitu dia. Oke, Lailah ini madlin kan, Bu Murni? Ya, madlin, lembut dia. Lailatul qadr. Ya, wa ma'dura. 1 2 3. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Saya minum, Bu ya. Ibu nggak minum? Oh, Mbak, minum aja dulu, Bu. Lanjut juga. Saya didenai, minumnya ada 3. Enggak. Udah, ini udah cukup. Ini boleh juga lah. Enggak. Ayo ya, lanjut ya. Kita nyantai aja nih. Udah jam segitu. Cepet juga ya. Lailatul Qadri. Laila tetap lembut, madlin. Lailatul, gitu dia. Ajarnya kayak gitu. Laila, jangan Lailatul. Gitu ya. Laila, gitu ya. Namanya madlin, ada lunak di situ, lembut. Intonasinya agak dilembutkan dia, mengayun dia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu dapatin itu. Ya, coba Bu ya. Di khair ini juga lembut. Khairum kha. Dan ini semalam kami belajar tafsir Ar-Rabu, kha ini dia ngoroknya kha gitu. Dia harus saya tegaskan dikit. Khairum gitu ya. Jangan khairum. Harus khairum. Ya. 1 2 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada yang mau tes? Nanti aja lah. Siap dulu ya. Buat mah udah nggak sabar nih kayaknya. Tanazzalul malaikatu warruh. Berhenti di warruh aja dulu. Warruh ya. Jangan, supaya kita melatih napas itu kalau bisa jangan putus-putus bacanya. Ya. Dasar ya? Oh belum. Tanazzalul ya. Jangan lembut-lembut, jangan tanazzalul. Enggak ada di situ tanazzalul. Kasarkan dia. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun, seluruh malaikat turun. Warruh, ruh apa ruh? Jibril. Nah, setahu kita kan ruh kita ya kan. Di sini Bu, di surah Al-Qadr ini ruh itu artinya pimpinan malaikat. Siapa pemimpin malaikat? Jibril. Jadi Jibril itu dia tugasnya kan membawakan wahyu.
Selesai wahyu selesai tugas dia, nggak ada lagi tugas Jibril itu. Tapi dia setiap tahun turun. Setiap tahun turun dia pada bulan Ramadan. Turun dia bersama dengan malaikat untuk membawa doa orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Itulah Bu ya, luar biasa ini malam ini. Makanya nanti carilah Bu malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Baru lanjutnya fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Gitu dia. Iya. Tetap nggak boleh ada huruf yang hilang. Wal asr. Ya, jangan wal as. Innal insana lafi khusr. Artinya nggak boleh, haram. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Dengar nggak? Ibu dengar sana, roh saya. Khusr. Dengar aja lah ya. Menggema pakai mic. Bagus nggak usah. Ajab jang. Saya kalau kuat kali suara saya di YouTube peka kali dengarnya. Ini harus saya jauhkan nih. Karena saya selalu tonton tuh YouTube kita itu. Saya tonton. Ibu kok nggak ibu tonton? Nonton. Oh ya. Ya, apa film India bukan? Bukan film India kan? YouTube kita ini kan? Diulang-ulang balik Bu. Oke, ya Bu ya. Udah dengar suara saya nggak bisa kuat-kuat Bu. Bisa? Oke? Oke. Masih kuat ya? Oke, insyaallah. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Rohnya kan berhenti. Kalau berhenti dia menjadi 4 harkat. Ingat Ibu kan? Dia menjadi menaril sukun, enggak sekali ayun. Kalau tadi lanjut baru malaikatu warruhu fiha bi'iz. Dia jadi 2 harkat. Karena saya berhentikan supaya Ibu jangan hanya nyuri nafas. Maka ruhnya panjangin lagi, tambah 2 harkat lagi, menjadi 4 dia. Men'arid lisukun. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu ruh. Tarik mulutnya. Ruh. Kenapa? Ha. Karena ada ha. Ha huruf tipis bervokal a, maka mulut terbuka. Ruh. Ini ruh. Oh ya. Ya, ruh. Tipiskan dia ujungnya. Sekali lagi. Saya mau lihat mulut Ibu terbuka enggak? Tarik mulutnya. Tarik mulai. Enggak ada ikut lomba. Jangan jangan. Saya udah tahu, ikutlah lomba karena hadiahnya saya udah tahu. Apa dispenser apa? Umroh. Aku pun mau ikut ke umroh. Oke. Ikut aja Bu lomba. Ikut aja. Ya, sayang rasanya. Oke, yuk. 1, 2, tanazzalul. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Karena tengoknya mulut saya, dia awalnya gini, saya tengoknya gini ya. Aduh Ibu tuh, kacau kali. Ibu takut sama saya, aku takut sama Ibu. Lupa Ibu tuh lupa karena saya tengoki. Aduh. Nggak boleh dibilang. Itu saya lihatnya masih biasa aja. Kalau tadi saya giniin, habis Ibu tuh pulang. Oke Bu ya. Yuk, balik ulang. Ingat Bu, ruhnya ditarik mulutnya, ruh. Supaya ada sifat istifalnya. Istifal itu huruf yang bervokal a.
Hujan kan? Becek. Ya. Itu buat itu. Ayo, tanazzalul 1 2 3. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Wih, mantap. Waktu pun jadi lebar mulutnya. Bi'izni rabbihim min kulli am. Kita habiskan deh satu ayat. Tahu siapa berarti di sini ya? Habiskan satu ayat. Ya. Bi'izni rabbihim min kulli am. Gak bisa waktu lewat dari sana. Gak bisa. Rumah ini. Ayo, bi'izni rabbihim 1 2. Oh, fiha astagfirullah ya. Ya, iya Bu. Ya, ini kayak kalau udah tua nih. Astagfirullah. Fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Ingat Bu ya. Ini gak usah pala nampak kali N-nya, jangan min kul. Kalau bisa samarkan dikit min kulli am. Nah, bisa. Dia N-nya gak usah banyak kali, gak usah ketara kali. Min syai'in qadir, jangan. Pelan-pelan aja. Itu saya biasanya detailnya itu hari Rabu. Saya detail itu langsung orangnya saya tegur itu. Nah, pasti bisa nanti Bu itu. Bi'ilni dari sini ya. Min kulli am fiha bi'izni rabbihim min kulli am. 1 2 3. Fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Jangan tutup mulutnya, jangan am. Amr, tapi dia lembutkan am. Lanjut, ayat terakhir, ayat kelima. Salamun. Ingat ya, jangan panjang kali. Salamun. Itu dia langsung dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mau. Dengar ya, lihat mulut saya. Mau. Karena dia monyong di po ni. Matla'il fajr. Fajr. Wal fajr. Salamun gitu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dah, cukup. Kita ulang balik dari awal. Ya Bu ya. Tadi sebelum kita ulang dari awal, ini hiya hanya besar, hatta tipis. Hiya hatta ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu Sania mana? Oh iya, ada angkat ya. Yuk, dari awal inna anzalna 1, ikutin saya. Kapan kita harus berpindah harkatnya, ikutin aja saya. Bu lihat ya. Saya coba hitung misalnya innanya ke 5 harkat mad jaiz. Kalau khusus ini Bu, yang malaikah ini 6 harkat ibu-ibu semua. Malaikah ini panjang 6, mad wajib muttasil. Kalau yang ini yang di atas tadi itu, yang ini inna wama mana lagi? Habis. Nah, itu cuma 5, 4 sampai 5. Macam mana Ustaz menentukan 4 sampai 5-nya? Udahlah, ikut-ikutin aja lah. Ya Bu ya. Enggak, maksudnya kalau pulang nanti di rumah, macam mana Ustaz 4 5? 5 jadi 4 atau jadi 3 enggak apa-apa. Enggak pala merubah arti itu. Ya. Sembahyang tarawih. Kenapa tarawih?
Iya, ya itu tadi. Saya pun tetap, kalau saya ibu lihat saya tarawih nanti jadi imam, saya tetap saya gunakan aja yang panjang-panjang ini. Nggak peduli saya. Nggak peduli saya walaupun 3 rakaat. Inna anzalnahu fi, nggak ada saya baca kayak gitu. Ibu perhatikanlah, tetap. Cuman intonasinya lebih cepat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya kayak gitu kok tarawih. Ini ada lebih dari itu paham itu Allah Akbar. Gitu ya. Jadi tetap seorang imam seharusnya dia harus seperti itu, karena dia mengimamin makmum. Ayo, 1, 2, Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bagus. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bagus. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Tarik mulutnya, hilang, lupa udah. Aneh itu. Ayo, ulangin. Tanazzalul ruh. Iya, biasakan Bu. Ya, tanazzalul. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Wih, mak. Berapa lebar kali Bu? Takut kali betul. Wih, kasih. Masa, takutku tak balik lagi mulutnya. Lanjut, fiha. 1, 2, 3. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagus, terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ingat Bu, mampu. Monyongkan dikit. Karena huruf to. To kan monyong mulutnya. To. Jadi waktu mati monyong juga. Mampu. Yuk, salamun. 1, 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Ya. Oke, Ibu-ibu. Saya dapat amanah minggu depan atau Jumat depan saya diamanahkan menjadi dewan hakim di sini. Ya. Jadi juri lomba. Ibu tahu siapa takut, ya. Saya minta ayolah ikutlah semua. Ikut semua Bu. Ini jadi motivasi untuk kita semua. Dan di sini nggak ada sosok hebat, nggak ada, sama semua. Ya, itu nanti ini kan lombanya ini sambung ayat. Kalau Ibu ingat waktu kita di villa kemarin, ada satu kelompok itu guru ngaji semua. Satu kelompok itu guru ngaji semua. Terakhir dia kalah dia. Karena ini butuh konsentrasi Ibu-ibu. Tiba-tiba ingin cabut. Jadi Bu, kalau bisa yang nggak pernah ikut, ikutlah. Itulah tadi saya bilang sama Ibu, saya pesankan Ibu-ibu, adalah perubahan. Jangan Ibu sebagai peserta, maksudnya yang nonton aja. Dari awal masuk majelis taklim, dia nonton. Nggak pernah dia ikut lomba. Nonton aja ya. Suka hati kalian lah. Kayak gitu. Janganlah Bu, udah ikut aja. Serbu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, serbu. Tuliskan namanya, buat kelompoknya.
Siapa kamu? Buat mah pasti ikut tuh, nggak mungkin nggak ikut dia. Hah? Nggak percaya saya, pasti ikut tuh. Iyalah. Ada pengecualian. Pengecualian siapa? Udahlah, intinya ibu tahu siapa takut, ya. Ayo ikut aja. Cari kawannya 3 orang ya, satu kelompok. Cari kawan 3 orang, udah seru-seruan aja ikut. Ya, betul. Ikut, langsung pilih. Yuk, kita bertiga. Ayo, langsung catat namanya. Kan nggak bayar. Nggak bayar, gratis kan? Soalnya hadiahnya untuk 80 kelompok dibuat. Udah. Yang kalah pun dapat cenderamata. Kayak gitu. Nanti kalau kurang hadiahnya aku tambahi. Ada nih goceng. Kami kemarin tujuh. Perjalanan kan di luar kota. Di setel itu, waktu kami belajar. Kamu siapa? Butuh ikut kan? Iya. Bu Purnama gimana? Ikut? MC nggak boleh. Oh, Bu Isa? Nggak bisa gitulah. Ikut. Bu kalau Pak Jebu ikut kan? Ikut kan? Karena ini belum dibuat untuk orang luar, masih di-sub aja. Silakanlah ibu ikut. Saya rekomendasiin, ayolah. Karena kita juga orangnya. Kalau tadi juri dari luar, oke lah. Ini saya juga nya. Saya tahunya itu. Oke, yang penting ibu berani. Nah. Oke, nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulakum afwan. Naltaqi fil usbu' al-atiyah fi Jum'ah al-Atiyah. Jatuh kan, betul kan? Jantungan ibu tuh. Betul ibu bilang. Itu kau jadi ibu tuh. Tanggung jawab lah. Oke, aqulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.